Baik, jumpa lagi kita di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang soal-soal yang berkaitan dengan SIMAK UI. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soalnya, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri di channel Ilmu Matematika. Oke, kita mulai aja. Jika cos 2x tambah cos 4x sama dengan setengah, maka sin 4x tambah 2 sin 6x tambah sin 8x sama dengan berapa? Jadi upaya kita adalah dari soal ini muncul seperti ini. Nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang ini kiri kanan kita kalikan dengan 2 sin 4x. Sehingga kita peroleh 2 sin 4x cos 2x tambah 2 sin 4x cos 4x sama dengan sin 4x. Kemudian yang ini kita olah. Sehingga kita peroleh sin 6x tambah sin 2x tambah sin 8x tambah sin 0 sama dengan sin 4x. Kita kan punya rumus kalau 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, itu yang kita pakai. Lalu kita selesaikan ini, sama-sama kita tambahkan, kita pindahkan dulu, kita tambahkan ya. Kita pindahkan dulu ini kemari ya. Kalau sinus 0 sama dengan 0, sehingga di sebelah kiri sin 6x tambah sin 8x sama dengan di sebelah kanan jadi sin 4x kurang sin 2x. Lalu kita tambahkan kiri kanan dengan sin 4x tambah sin 6x. Sehingga kita peroleh sin 4x tambah 2 sin 6x tambah sin 8x sama dengan ini tadi juga kita tambah sin 4x tambah sin 4x tambah sin 6x kurang sin 2x. Lalu ini kita olah sehingga kita peroleh yang ini sama dengan 2 sin 4x. Kenapa? Karena ini sudah muncul, sudah sama dengan yang diminta di soal ini. Yang ini. Tambah 2 sin 2 cos 4x sin 2x. Nah, ini yang kita lakukan. Yang ini kita olah lagi menjadi 4 sin 2x cos 2x tambah 2 cos 4x sin 2x. Kita olah lagi menjadi, kita faktorkan 2 sin 2x kali 2 cos 2x tambah cos 4x. Jadi cos 4x di sini kita peroleh dari sini. Berarti cos 4x sama dengan setengah kurang cos 2x. Sehingga kita peroleh seperti ini. Baru yang ini 2 cos 2x kurang cos 2x sama dengan cos 2x. Kita olah lagi menjadi 2 sin 2x. Nah, ini tadi ya. Terus kita kalikan ke dalam sehingga kita peroleh 2 sin 2x cos 2x tambah sin 2x. Nah, yang ini kita tahu sama dengan sin 4x tambah sin ini sin 2x. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi
Jika setiap anggota himpunan 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 20 dikalikan dengan setiap anggota dari himpunan 21, 22, sampai 30, maka penjumlahan dari semua hasil kali tersebut adalah. Nah, jadi kalau kita perhatikan, itu artinya adalah ini kita kalikan masing-masing dengan ini. Itu artinya ya. Jadi kita dapatkan perhitungan seperti ini. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 20 kali 21 tambah 21 dan seterusnya. Berarti ini adalah barisan aritmetika, ini juga adalah barisan aritmetika. Nah, kita jumlahkan ini, kita dapatkan 200, kita jumlahkan ini, kita dapatkan 255. Maka hasilnya adalah 51.000. Jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi, diketahui fx sama dengan ax kuadrat tambah b tambah 1x kurang a tambah b tambah 1 memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Jika fx dibagi x memberikan sisa min a tambah 6, maka a sama dengan berapa? Oke, kita ini artinya kalau dibagi x berarti dari sini kita dapat x-nya sama dengan 0. Jadi untuk x-nya sama dengan 0 kita peroleh, kita substitusikan kemari, maka kita dapat b-nya sama dengan 5. Sehingga persamaan ini berubah menjadi, nah kemudian menjadi b-nya tadi 5 ya, berarti ax kuadrat tambah 6x kurang a tambah 6 ya. Nah, dari persamaan itu kita dapat supaya memotong sumbu x di dua titik syaratnya D lebih besar dari 0. Maka kita dapatkan 6 kuadrat kurang 4A kali minus A tambah 6 lebih besar 0. Ini kita olah menjadi 36 tambah 4A kuadrat tambah 24A. Kita sama-sama bagi 4 dulu supaya lebih sederhana. Dan ini kita dapat tulis menjadi A tambah 3 pangkat 2 lebih besar dari 0. Nah, supaya A tambah 3 lebih besar kuadrat lebih besar dari 0, maka haruslah A-nya tidak sama dengan minus 3. Dan kita tahu supaya ini persamaan kuadrat, A-nya tidak sama dengan 0. Jadi jawabnya C. Kemudian nilai X yang memenuhi 2 logaritma kecil sama dengan logaritma 3X tambah 7 tambah 2 logaritma 2 adalah. Jadi 2 kali logaritma 2 itu sama dengan logaritma 2 pangkat 2 ya, berarti 4. Kita olah dulu menjadi seperti itu. Ini bisa kita buat menjadi logaritma X pangkat 2. Karena ini sudah sama-sama logaritma bisa dicoret. Sehingga yang muncul hanya ini kalikan ke dalam ya, baru pindahkan ke kiri boleh langsung atau pelan-pelan juga boleh. Kalau kita pindahkan ke kiri, lalu kita faktorkan. Maka dari sini kita dapat, ya kalau dari sini syaratnya adalah X-nya harus lebih besar 0, kemudian 3X tambah 7 lebih besar dari 0, atau X-nya lebih besar dari minus 7/3. Sehingga kita dapatkan X-nya lebih kecil sama dengan 14. Dari sini tadi kita dapat X-nya lebih besar dari 0, berarti kita dapat jawabnya adalah ini dari sini. Nah, kita dapat jawabnya adalah C ya, C, bukan E ya, C. Oke, kemudian kita lihat lagi nilai dari limit ini sama dengan berapa. Caranya adalah kita kalikan dengan bilangan sekawan. Sesudah kita kalikan dengan bilangan sekawan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 5 tambah 2 akar X kurang 5 kurang 2 akar X. Jadi 5 kurang 5, 0. Ini minus 2 jadi 4 akar X. Di atas, jadi ini bisa dicoret sehingga tinggal 4 per akar 5 tambah 2 akar X tambah akar 5 kurang 2X. Kalau kita masukkan 0, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2/5 akar 5, berarti jawabnya adalah C. Kemudian
Jika diketahui tangen 2A tambah kotangen A sama dengan 0, maka sin 2A sama dengan berapa? Jadi ini kita ubah dulu. Tangen itu adalah sin per cos, sehingga menjadi seperti ini. Kalau kotangen cos per sin. Lalu kita samakan penyebutnya. Ya, kali silang berarti sin 2A sin A tambah cos 2A cos A. Ini kita tahu ini sama dengan kosinus. Ya, ini sama dengan, kita tahu sama dengan kosinus 2A kurang A. Berarti kosinus A. Yang berarti A-nya sama dengan 90. Karena di sini kalau sinus 90 ya, 90 kali 2. Ini tadi penyebutnya menjadi cos 2A sin A. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sin 2A sama dengan sin 180. Sin 180 0. Jadi berarti kesimpulannya adalah tidak ada yang punya penyelesaiannya. Oke. Diketahui sebuah segitiga mempunyai tinggi T satuan dan alas A satuan dengan ukuran tinggi bertambah X satuan terbentuk segitiga baru. Berapa alas harus dikurangi supaya dua segitiga baru sepertiga dari segitiga semula? Nah, segitiga itu rumusnya tentunya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, berarti di sini katanya sepertiga dari sepertinggi di semula, berarti dua segitiga baru itu adalah sepertiga dari segitiga yang lama atau yang awal sebelum dilakukan manipulasi. Nah, maka dua segitiga setengah alas kali tinggi. Inilah alas kali tinggi. Kalau tingginya katanya ditambah X, maka ini alasnya adalah dikurang Y, misalkan begitu. Berarti yang ditanyakan Y-nya berapa? Nah, tentunya ini bisa kita coret, lalu kita manipulasi sepertiga AT sama dengan A kurang Y kali T tambah A. Kalau ini dikalikan kemari, A kali T tambah X. Kalau ini kalikan kemari, minus Y kali T tambah X. Lalu pindahkan ke kiri, kita dapat Y kali T tambah X sama dengan A kali T tambah X kurang sepertiga AT. Ini pindah ke kanan. Lalu ini kita samakan penyebutnya, lalu dibagi T tambah X. Sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 2AT tambah 3AX per 3 kali T tambah X. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian jika matrik A 2135, maka matrik yang memenuhi A tambah B transpos sama dengan A kurang B transpos sama dengan berapa? Jadi kita misalkan aja B itu adalah AB CD. Maka kalau transposnya adalah AC B D. Nah, kalau kita cari dulu ini supaya lebih mudah, A kurang B itu sama dengan 2 min 1, 2 min A1 min B3 min B5 min D. Kalau kita transposkan ini nanti maka hasilnya sama dengan ini. Ya, kita lihat seperti ini. Maka kita mau cari satu-satu, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Jadi 2 tambah A sama dengan 2 kurang A. Kalau pindah ke kiri, 2A sama dengan ini pindah ke kanan 0. Berarti A-nya 0. Kemudian kita cari lagi 3 tambah B sama dengan 1 kurang B. Berarti kalau ini pindah kemari, 2B ini pindah kemari min 1. Berarti B min 1. Min 2 tadi ya. Kemudian kita cari lagi 5 tambah D sama dengan 5 kurang D. Kalau ini pindah ke kiri, 2D ini pindah ke kanan, 0. Berarti D-nya 0. Lalu kita cari yang terakhir, 1 tambah C sama dengan 1 kurang B. Maka C-nya kita dapat sama dengan
1. Oke, berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi, A dan B berjalan menuju C dari dua tempat yang berbeda dengan waktu yang tepat. Jika CAB 30 derajat dan CBA 45 derajat, maka perbandingan kecepatan A dengan kecepatan B agar mereka sampai di C pada saat yang bersamaan. Jadi kita gambarkan dulu. Dan kalau AC itu kan jarak dari A ke C, sedangkan BC itu adalah jarak dari B ke C. Sehingga kita gunakan aturan sinus BC per sin 30 sama dengan AC per sin 45. Berarti BC berbanding AC sama dengan setengah banding setengah akar 2. Sinus 30 kan setengah, sin 45 setengah akar 2. Berarti 1 berbanding 2. Ya. Nah, itu perbandingan jarak. Kita tahu kalau jarak itu, kalau kecepatan itu adalah jarak per waktu. Sehingga kita peroleh akar 2 per 1 berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi, jika penyelesaian dari pertidaksamaan tangan X tambah pi per 3 besar sama dengan min 1, X dari minus setengah sampai pi adalah A pi X diantara AP dan BP. Maka nilai A tambah B berapa? Berarti kita harus tahu berapa AB. Nah, yang ini kita buat dulu. Kalau min 1 itu sama dengan tangen 135 atau 34 3 per 4 pi. Tangannya bisa dicoret sehingga kita dapatkan X tambah pi per 3 sama dengan 3 pi per 4 tambah Kpi. Ini pindahkan berarti 3 pi per 4 kurang pi per 3, kita samakan penyebutnya berarti 5 per 12. Jadi X-nya sama dengan 5 per 12 tambah K kali pi. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan 5 pi per 12. Kalau K-nya min 1 kayaknya nggak memenuhi. Kalau K-nya 1 juga nggak memenuhi. Nah, jadi sehingga yang memenuhi itu adalah min pi per 2 sampai 5 pi per 12. Nah, jadi berarti karena ini sama dengan, maka ini ditutup, ini sama dengan ini ditutup. Jadi berarti yang lebih besar yang ditanya berarti X-nya berada di antara minus pi per 2 dan 5 per pi per 12. Berarti A-nya adalah min setengah, B-nya 5 per 12. Jadi berarti A tambah B itu sama dengan min 1 per 12. Berarti jawabnya adalah A. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat memperjuangkan satu kursi di SIMAK UI 2021. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.